Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga,
yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mendapat kesempatan sekali lagi untuk mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukan firman-Mu pada kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada renungan pagi hari ini, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dengan judul renungannya adalah menolong siapa saja. Ayat pokok yang akan kita sampaikan adalah terdapat di dalam Lukas 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada Lukas 10 ayat 25 sampai 37, Lukas menulis tentang ahli Taurat yang mencobai Yesus, di mana pada akhir pembicaraan mereka, Yesus menjelaskan siapa sesama manusia itu dengan menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Di ayat 30 disebutkan demikian. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dalam keadaan sekarat, orang itu ditinggalkan begitu saja di tepi jalan, sementara harta bendanya dirampas oleh perampok-perampok, dan dalam keadaan seperti itu, ia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ia membutuhkan pertolongan orang lain. Kemudian, pada ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam lewat, melihat orang yang sedang sekarat. Namun ia bergegas melewatinya tanpa menolong. Mungkin imam takut kalau tersangkut dalam masalah perampokan ini. Atau mungkin dia sedang terburu-buru, tidak melayani atau tidak berkhotbah, dan menolong itu merasa bukan tugasnya. Dia sedang buru-buru atau buru-buru tidak pulang sehabis melayani. Atau ada alasan lain ya. Tapi yang jelas ia tidak melakukan apa-apa dan meneruskan perjalanannya. Kemudian lewatlah orang Lewi. Pada ayat 32 disebutkan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Pada Alkitab Perjanjian Lama dituliskan bahwa orang Lewi adalah dikhususkan sebagai pelayan-pelayan dan hamba Tuhan. Bila kita terapkan ke situasi kita sekarang, orang Lewi adalah orang-orang Kristen yang melayani. Tetapi sama seperti imam, ia pun hanya melewati tanpa berbuat apa-apa. Mungkin ia terburu-buru juga. Mungkin takut terlambat untuk melayani. Atau mungkin dia takut ditegur oleh atasannya. Atau mungkin dia takut terlibat masalah perampokan yang telah terjadi itu. Atau ada alasan-alasan yang lain. Dan kemudian lewatlah orang Samaria. Pada ayat 33 sampai 35 disebutkan demikian.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah orang Samaria itu? Di dalam Yohanes 4 ayat 9, kita membaca pada kalimat yang terakhir, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi sejak lama bermusuhan dengan orang Samaria. Orang Samaria menyembah Allah lain, bukan Allah orang Yahudi, dan sangat tidak disukai oleh orang Yahudi. Tapi suatu hal yang luar biasa telah terjadi. Orang Samaria ini segera menolong orang Yahudi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tanpa memandang apa agamanya, apa sukunya, siapa orang itu, dan yang ia tahu adalah orang Yahudi itu perlu pertolongan. Orang Yahudi itu butuh belas kasih, dan itu yang ia lakukan. Ia menolong tidak tanggung-tanggung, all out, habis-habisan. Ia menolong secara tuntas lewat tenaga, pikiran, dan uangnya. Menjadi orang Kristen saja tidaklah cukup. Menjadi hamba Tuhan, aktivis, pelayan-pelayan Tuhan, itu juga belum cukup. Imam dan orang Lewi adalah hamba-hamba Tuhan, tetapi mereka tidak menunjukkan diri sebagai orang yang berkualitas sebagai hamba Tuhan. Jika orang Samaria bisa menunjukkan belas kasih, alangkah keterlaluannya jika kita tidak mampu melakukan hal seperti itu. Karena dasar utama iman kekristenan adalah kasih. Di dalam Matius pasal 22 ayat 39 dengan jelas dikatakan demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya ulangi kalimat yang terakhir. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri tanpa memandang suku, ras, agama, golongan, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi hamba Tuhan itu baik. Menjadi pelayan Tuhan itu bagus. Rajin berdoa itu penting. Rajin membaca Alkitab itu baik. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah berbelas kasih kepada musuh itu sulit? Atau bahkan sangat sulit? Itu yang pasti dirasakan oleh imam dan orang Lewi. Tapi tidak bagi orang Samaria. Jika orang Samaria saja bisa atau sanggup, mengapa kita tidak? Kita pasti sanggup. Mengapa? Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita. Di dalam Galatia 5 disebutkan, salah satu bagian dari buah roh adalah kasih. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kasih juga ada di dalam kita. Kita pasti sanggup. Oleh sebab itu, tolong, bantu, berbelas kasihlah kepada siapa saja. Seperti halnya Tuhan Yesus telah berbelas kasih kepada kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk senantiasa berbelas kasih kepada semua orang. Tuhan,
biarlah kami akan selalu mengingat hal itu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Semoga firman-Mu dapat kami pakai seterusnya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus